Kita say hi dulu teman-teman, kita say hi dulu ke kamera Pak Furqan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu dari kelompok bangsa Belanda yang ini menanyakan terkait tentang kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara. Mari kita perkenalkan dulu nih teman-teman kita dari bangsa Belanda siapa aja. Silakan teman-teman perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dari kelompok Belanda. Saya Ovi Fianti dari kelompok Belanda. Saya Tiara Sinta Balkis dari kelompok Belanda. Nah, lalu dan kami dari kelompok Inggris, saya Saufi Mumtaz. Saya Nurul Nafisah. Saya Nur Aimin Syifin. Dan kami akan menjelaskan nih agar kalian mengerti bagaimana kedatangan bangsa Inggris dan apa-apa yang dilakukan oleh bangsa Inggris di Nusantara. Oke, silakan. Jadi awal kedatangan Inggris ke Nusantara ini dimulai dari dia datang ke Spanyol, yang mana di situ tuh ada pasar rempah-rempah. Jadi Inggris tuh ngebeli rempah-rempah tuh di Spanyol dulu. Terus karena Inggris tuh kepengen buat nguasain perdagangan dunia, juga kayak pengen dapet keuntungan yang lebih banyak juga di dia tuh. Jadi dia tuh kayak nyari tahu gimana sih asal rempah-rempah ini tuh. Jadi dia pengen punya sendiri gitu lah. Nah terus pas itu dia jadi di bawah pimpinan Francis Drake sama Thomas Cavendish, mereka berangkat di ke Nusantara pada tahun 1577 mengikuti rute perjalanan bangsa Spanyol. Nah mereka nih ngikutin rutenya dari ke Samudra Atlantik, terus ke Selat Magellan, terus berhenti di Maluku. Nah pas di Maluku ini dia tuh abis ngebeli rempah-rempah dan lain-lain, dia kayak balik lagi gitu loh ke negara Inggris nih. Jadi dia tuh nggak menetap waktu pertama kali pelayaran. Nah setelah dia dapat keuntungan yang menurut dia cukup, dia kayak mau ngelakuin pelayaran lagi untuk yang kedua kalinya, tapi kali ini dengan jalur bangsa Portugis, dari berhenti ke Tanjung Harapan, terus berhentinya di India. Nah pas di India itu dia ngediriin kayak perdagangan gitu, kantor perdagangan yang namanya EIC, East India Company, dan diberdiriin pada tahun 1600. Nah, teman-teman, seperti bangsa Eropa lain ya, sebelum negara Inggris ke Nusantara, mereka tuh tidak memiliki niat untuk menjajah atau memonopoli. Mereka hanya ingin berdagang secara sehat dan normal gitu. Nah, perdagangannya itu dilakukan oleh kongsi dagang oleh Inggris yang bernama EIC ya, tadi sudah disebutkan, yaitu East Indian Company. Mereka didirikan di India oleh Ratu Elizabeth pada tahun 1600. Nah, kedatangan pertama atau pembangunan pertama gedung EIC itu di Nusantara itu ada di Banten lah. Di Nusantara tepatnya di Banten, Jawa Barat. Pada sekitaran tahun abad 19-an, abad 17-an lah, 1600 sekian. Cuman tidak berlangsung lama karena mereka tuh ternyata memiliki konflik dengan VOC. VOC kan telah datang lebih dulu daripada EIC, makanya terdapat konflik dengan VOC yang telah mendiami tempat itu beberapa lama. Lebih tepatnya EIC ini mundur di Banten pada tahun 1683. Akhirnya mereka pindah lagi nih, mereka merantau mencari tempat yang lebih enak di Nusantara, yaitu di Bengkulu. Mereka membangun kantor EIC di Bengkulu pada tahun 1685 hingga mereka bertahan PW di situ sampai dengan Maret tahun 1825. Lumayan lama di Bengkulu. Sekian lama ternyata EIC akhirnya mengalami kemunduran karena di pusatnya di India itu terdapat konflik oleh penduduk-penduduk lokal, oleh raja-raja lokal yang tidak puas akan kinerja EIC, dan juga banyak konflik dalam, konflik internal. Salah satunya ada korupsi, penggelapan dana dan lain sebagainya di dalam EIC tersebut, hingga akhirnya si EIC ini terdapat pemberontakan. Namun di pemberontakan tersebut EIC juga melakukan perlawanan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat lokal, raja-raja lokal. Perlawanan dari EIC ini dibantu oleh koloni-koloni mereka di negara lain. Salah satunya itu ada di Burma yang sekarang menjadi negara Myanmar. Dan dibantu juga oleh bangsawan-bangsawan India yang masih setia pada EIC dari kaum Sikh. Pemberontakan pun berhasil dipadamkan, namun EIC ujung-ujungnya juga tetap bubar karena tidak kuat dengan pemberontakan. Akhirnya pada tahun 1858 si EIC ini resmi ditutup oleh Inggris. Namun bangsa India yang terdapat pemberontakan tersebut masih dikuasai oleh bangsa Inggris, koloni Inggris di bawah kepemimpinan Ratu Elizabeth. Seperti itu. Adapun pengaruh dan dampak kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia.
Jadi itu Inggris kan sempat menjajah Indonesia nih pas tahun 1811 sampai 1816. Terus di bawah kepemimpinan Thomas itu tuh berusaha menjalankan kebijakan gitu. Nah, kebijakannya itu satunya melaksanakan sistem sewa atau pajak tanah. Terus yang kedua itu kayak penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Terus yang ketiga itu penghapusan kerja rodi atau perbudakan gitulah. Terus penghapusan sistem monopoli juga. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Sehingga dengan demikian pengaruh penjajahan Inggris bagi masyarakat Indonesia itu adalah dalam aspek ekonomi, mulai dikenalnya sistem sewa tanah sekaligus sistem perekonomian. Uang. Ya udah. Nah, sekarang silakan kalian bertanya nih. Kami udah menjelaskan, kalian bertanya. Barangkali ada yang kurang dipahami, silakan bertanya tanpa ragu, tanpa ragu. Boleh. Mana? Oh iya. Tadi kan sebelumnya bangsa Inggris itu melakukan pelayaran untuk perdagangan di Indonesia sama mencari rempah-rempah. Tapi sebenarnya tuh pemicu awalnya bangsa Inggris buat nyari rempah-rempah, terutama di Nusantara itu apa? Ada nggak pemicu awalnya? Jadi gini deh. Mana Rek? Wah, udah bel Pak, istirahat Pak. Bagaimana nih Pak? Lanjut. Nah, si bangsa Eropa kan tahu nih, si bangsa Eropa ini kan mengalami namanya krisis rempah-rempah, krisis bumbu masakan. Bumbu masakan aja krisis ya, gara-gara si jalur perdagangan nih di Konstantinopel itu kan dikuasai oleh Utsmani. Akhirnya mereka nih berunding lah, ngerumpi. Kira-kira nih cara lainnya nih supaya dapat rempah-rempah nih bagaimana? Akhirnya tuh si Spanyol nih yang dulunya pernah melakukan pelayaran ngobrol, brother, kami nih dulu tuh ngelihat nih ada suatu kepulauan yang sangat amat banyak rempah-rempah lah, buah-buahan yang beraneka ragam. Nah, kami di situ menemukan salah satu rempah yang paling kalian minati, yaitu pala. Silahkan kalian lah ke sono. Nah, akhirnya bangsa Inggris ini setuju nih, ingin ke sono dengan menggunakan jalur si Spanyol ya. Nah, dari Spanyol seperti itu. Itulah awalnya. Berarti bantuan Spanyol juga ya? Bisa ya. Oke, selanjutnya bagaimana pengaruhnya di bidang politik? Pengaruh Inggris di bidang politik. Karena kan awalnya emang bangsa Inggris ini cuma ingin berdagang, cuman akhirnya mereka makin dalam ingin menguasai si Indonesia. Nah, salah satunya adalah caranya itu menekankan kekuasaan kepada mereka, sehingga ada beberapa perjanjian oleh bangsa Inggris terhadap raja-raja lokal untuk tunduk kepada bangsa Inggris. Seperti halnya pada kerajaan di Malaysia, India, itu kan mereka juga mengalami perjanjian yang sama dengan sangat tidak menguntungkan negara-negara lokal, kerajaan-kerajaan lokal. Seperti itu. Nah, intinya sih itulah pengen ada hegemonasi lah. Udah dua doang. Udah istirahat. Oke, udah. Oke, sekian dan Dari kita. Pak, ini sekian dari kelompok kami ya. Tadi udah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak tahu tadi. Akhirnya mereka udah paham dan see you. Say hi dong. Nah. See you next time. See you next time.